Dunia hiburan Asia berduka. Aktris ternama Taiwan, Barbie Hsu, yang dikenal sebagai pemeran Sancai dalam drama legendaris Meteor Garden, dikabarkan meninggal dunia pada usia 48 tahun. Kabar ini tentu mengejutkan banyak penggemarnya, terlebih karena penyebab kematiannya adalah penyakit yang sering dianggap sepele, yaitu pneumonia. Apakah benar pneumonia bisa menyebabkan kematian? Seberapa berbahaya penyakit ini? Simak video ini sampai habis karena jawabannya bisa menyelamatkan nyawa. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan informasi penting lainnya. Hari ini kita akan membahas pneumonia, penyakit yang merenggut nyawa Barbie Hsu. Apa sebenarnya pneumonia itu? Kenapa bisa begitu berbahaya? Siapa saja yang berisiko terkena penyakit ini? Mari kita bahas satu persatu. Apa itu pneumonia? Pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan peradangan pada kantung udara di paru-paru. Normalnya, paru-paru kita bekerja untuk menyerap oksigen dan membuang karbon dioksida. Tetapi ketika seseorang terkena pneumonia, kantung udara ini bisa terisi cairan atau nanah, sehingga pernapasan menjadi terganggu. Penyakit ini bisa disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau jamur, dan tingkat keparahannya sangat bervariasi. Beberapa orang mungkin hanya mengalami gejala ringan seperti batuk dan demam. Tetapi pada kasus lain, pneumonia bisa berkembang menjadi infeksi serius yang mengancam jiwa. Salah satu hal yang membuat pneumonia berbahaya adalah kemampuannya berkembang dengan cepat, terutama pada mereka yang memiliki sistem imun yang lemah. Jika tidak ditangani dengan cepat, pneumonia bisa menyebabkan gagal napas, sepsis, bahkan kematian. Seberapa berbahaya pneumonia? Banyak orang menganggap pneumonia hanya sebagai penyakit pernapasan biasa, tetapi kenyataannya, pneumonia bisa menyebabkan komplikasi yang sangat serius. Dalam beberapa kasus, infeksi ini bisa menyebabkan peradangan parah yang mengganggu pertukaran oksigen di paru-paru. Ketika tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen, organ-organ penting seperti jantung dan otak bisa mengalami kegagalan fungsi. Selain itu, pneumonia juga bisa menyebar ke aliran darah dalam kondisi yang disebut bakteremia, yang bisa mengakibatkan infeksi menyebar ke seluruh tubuh. Jika ini terjadi, pasien bisa mengalami shock septik, suatu kondisi di mana tekanan darah turun drastis dan organ-organ mulai gagal berfungsi. Kondisi seperti ini sangat berbahaya, dan itulah mengapa pneumonia tidak boleh dianggap remeh. Bahkan orang yang terlihat sehat bisa mengalami komplikasi yang serius jika terinfeksi penyakit ini. Gejala pneumonia yang harus diwaspadai. Pneumonia seringkali memiliki gejala yang mirip dengan flu atau infeksi pernapasan lainnya, sehingga banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya mengalami penyakit yang lebih serius. Beberapa tanda-tanda yang harus diwaspadai antara lain batuk berdahak atau bernanah, demam tinggi yang disertai menggigil, sesak napas, nyeri dada saat batuk atau bernapas, serta kelelahan yang luar biasa. Jika gejala ini muncul dan semakin memburuk, sangat penting untuk segera mencari pertolongan medis. Jangan menunggu sampai kondisi memburuk, karena semakin cepat pneumonia ditangani, semakin besar peluang untuk sembuh tanpa komplikasi serius. Siapa yang berisiko tinggi terkena pneumonia? Meskipun pneumonia bisa menyerang siapa saja, ada beberapa kelompok yang lebih rentan mengalami komplikasi serius akibat penyakit ini. Anak-anak di bawah usia 5 tahun dan lansia di atas 65 tahun menjadi kelompok yang paling berisiko karena sistem imun mereka lebih lemah dalam melawan infeksi. Selain itu, penderita penyakit kronis seperti diabetes, gagal jantung, dan penyakit paru-paru seperti asma atau COPD juga memiliki risiko yang lebih tinggi. Orang dengan sistem imun yang lemah, seperti penderita kanker atau HIV/AIDS, juga lebih rentan terkena infeksi yang lebih parah.
Tidak hanya itu, perokok juga memiliki risiko lebih tinggi terkena pneumonia karena paru-paru mereka sudah mengalami kerusakan akibat paparan asap rokok dalam jangka panjang. Jika kamu termasuk dalam salah satu kelompok ini, penting untuk lebih waspada dan menjaga kesehatan paru-paru dengan lebih baik. Bagaimana cara mencegah pneumonia? Kabar baiknya, pneumonia bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Salah satu cara paling efektif adalah dengan melakukan vaksinasi, baik vaksin pneumonia maupun vaksin influenza, karena infeksi flu seringkali menjadi pemicu utama pneumonia. Selain itu, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan secara teratur, menjaga daya tahan tubuh dengan pola makan sehat dan olahraga, serta menghindari rokok bisa membantu mengurangi risiko terkena pneumonia. Jika kamu sedang sakit, pastikan untuk menghindari kontak dengan orang lain agar tidak menyebarkan infeksi. Langkah-langkah ini mungkin terdengar sederhana, tetapi bisa sangat efektif dalam melindungi diri dari pneumonia dan infeksi lainnya. Bagaimana pengobatan pneumonia? Pengobatan pneumonia tergantung pada penyebabnya. Jika disebabkan oleh bakteri, dokter biasanya akan meresepkan antibiotik untuk melawan infeksi. Namun, jika pneumonia disebabkan oleh virus, antibiotik tidak akan efektif dan pasien harus mendapatkan istirahat yang cukup, asupan cairan yang baik, dan perawatan suportif. Pada kasus yang lebih parah, pasien mungkin perlu dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan oksigen tambahan atau bantuan pernapasan. Oleh karena itu, semakin cepat pneumonia dideteksi dan diobati, semakin besar kemungkinan pasien bisa pulih tanpa komplikasi yang serius. Meninggalnya Barbie Hsu akibat pneumonia menjadi pengingat bagi kita semua bahwa penyakit ini bukan sekadar infeksi pernapasan biasa. Pneumonia bisa berkembang dengan cepat dan menyebabkan komplikasi yang mengancam nyawa, terutama bagi mereka yang memiliki sistem imun yang lemah. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Jangan lupa untuk vaksinasi, menjaga kebersihan, dan menjalani pola hidup sehat agar terhindar dari risiko pneumonia. Jika kamu mengalami gejala-gejala yang mencurigakan, segera konsultasikan dengan dokter sebelum terlambat. Sekarang kita tahu bahwa pneumonia bukan penyakit sepele. Yuk, mulai jaga kesehatan kita dan orang-orang terdekat. Kalau kamu punya pengalaman atau pertanyaan tentang pneumonia, tulis di kolom komentar ya. Kita bisa belajar bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.